boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, nama, jabatan, dan alamat tinggal. Baik, saya Ananda Bahri dari DPP Pemuda Tani Indonesia, domisili di Jakarta. Untuk saat ini hadir di sini sebagai apa atau fungsi apa? Hadir di sini kita memenuhi undangan dari Kementan ya, yang mengundang pemuda tani untuk kemudian konsolidasi nasional dengan teman-teman petani milenial se-Indonesia begitu. Ya, sensasi apa yang dirasakan saat mengikuti kegiatan dan di luar sesi formalnya bertemu dengan orang-orang penting dan berdiskusi? Dapat apa kira-kira? Ya memang ketertarikan kita hadir di sini itu kita ingin melihat ya bagaimana kemudian pemerintah memposisikan anak muda, apalagi yang selama ini punya kekhawatiran paling besar itu terutama adalah teman-teman pemuda yang terjun di sektor pertanian. Ya, mereka punya keresahan baik dari sisi hulu sampai dengan hilir. Banyak kemudian yang bertani, tapi kemudian setelah panen harganya anjlok, kemudian barangnya tidak terjual, dan lain sebagainya lah. Jadi memang forum ini kita harapkan itu bisa menjadi wadah untuk teman-teman menemukan pola terbaik ya untuk kemudian ada program dari pemerintah yang bisa memberikan jawaban atas semua keresahan-keresahan anak muda yang konsentrasinya di sektor pertanian. Dan sejauh ini mungkin karena memang acaranya belum selesai ya, tapi sejauh ini ya saya melihat eh, belum semuanya terjawab keresahan-keresahan dan pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak muda karena eh, kita kita sadar bahwa anak muda ini adalah sekarang basis dari jumlah penduduk Indonesia. Kita sedang mengalami bonus demografi yang dimana anak-anak muda ini menjadi populasi paling banyak di Indonesia, sehingga tentu ini harus diperhatikan dengan serius agar tidak menjadi bom waktu yang mematikan untuk bangsa kita, sehingga perlu diberikan ruang semaksimal mungkin dan didukung dengan berbagai program sebaik-baiknya agar anak-anak muda ini terutama yang sudah terjun di sektor pertanian tetap mau bertahan dan kalau bisa lebih produktif lagi. Kalaupun dia di sisi peternakan dia mampu untuk mengusahakan peternakannya jauh lebih besar, kalaupun dia di sektor pangan dia bisa mengelola lahannya untuk menghasilkan produksi lebih baik karena untuk menjawab tantangan Presiden kita Pak Prabowo yang menyatakan bahwa dalam waktu dekat Indonesia harus swasembada pangan. Tentu ini harus dikolaborasikan dengan banyak pihak, terutama anak muda yang sangat melek dengan teknologi. Sehingga pertanian kita harus mulai bergeser dari pertanian tradisional menuju pertanian yang lebih ramah terhadap teknologi. Karena saya yakin anak-anak muda yang terjun di sektor pertanian semuanya melek teknologi. Gitu. Terus atas pemaparan yang disampaikan Pak Wamentan dan juga hasil diskusi dari inisiatif peserta dan tanggapan dari Pak Wamentan sendiri, Abang punya tanggapan apa, respon apa? Ya pada prinsipnya Mas Wamen itu punya semangat yang kuat ya, cukup kuat dan sangat optimis bahwa kita mampu swasembada. Kita mampu untuk swasembada dan tadi beliau juga menyampaikan bahwa teman-teman yang sudah berhasil dalam usaha pertanian ini harus betul-betul didorong dan diperhatikan sehingga teman-teman ini merasa pemerintah hadir di tengah-tengah mereka untuk kemudian bisa menambah motivasi mereka untuk bisa lebih sukses lagi di sektor pertanian dan saya pikir Mas Wamen tadi juga sudah banyak memberikan kepastian terkait dengan dukungan pemerintah terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh teman-teman petani muda gitu. Jadi ini juga menjadi sebuah stimulus untuk anak-anak muda yang sudah berperan di sektor pertanian untuk terus bisa konsisten karena saya yakin sekali banyak sekali tantangan yang dihadapi anak muda di sektor pertanian
sehingga konsistensi untuk bertahan di sektor pertanian itu harus diapresiasi oleh pemerintah, karena tidak banyak juga anak muda yang mau terjun di sektor pertanian, sehingga ini harus betul-betul diperhatikan. Dan saya sih berharap ada diskusi yang lebih konkret ya, yang lebih konkret bagaimana kemudian program yang lebih terukur, terarah untuk kemudian anak-anak muda yang sudah terjun di sektor pertanian ini bisa betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Apakah dari segi bantuan, apakah dari segi kelembagaan, apakah dari segi kerjasama. Nah ini yang kemudian harus dicarikan jalannya. Karena apa? Banyak di lapangan yang kami dapat informasi. Ya, karena ini adalah bagian tujuan dari bagaimana caranya kami ingin mendukung percepatan swasembada pangan, apa yang disampaikan Pak Prabowo. Maka kami kemudian mencari belanja masalah yang ada di lapangan, terutama terkait dengan anak-anak muda. Banyak sekali anak-anak muda yang sudah terjun di sektor pertanian itu kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kita tidak hanya bicara pemerintah pusat ya, tapi juga pemerintah di daerah masing-masing teman-teman. Nah, banyak teman-teman yang sudah berproduksi tapi menemukan kendala-kendala yang pada akhirnya membuat motivasi mereka untuk bertani itu menurun, bahkan sampai ada yang tidak mau bertani lagi. Dan ini terjadi karena saat panen harganya anjlok, saat panen tidak ada yang beli, sehingga memang pemerintah harus kemudian mencarikan jalan agar anak-anak muda terus punya motivasi untuk bertahan di sektor pertanian ini. Sehingga menurut saya harus ada program konkret yang dimana ini bisa melembagakan anak-anak muda yang mau konsisten di sektor pertanian, sehingga anak-anak muda ini bisa mengakses program-program pemerintah dengan baik. Karena banyak juga teman-teman yang sudah aktif di sektor pertanian tapi tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, tidak mendapatkan bantuan, tidak didukung secara akses, baik itu akses pasar, akses modal dan lain sebagainya. Sehingga ini yang paling penting menurut saya untuk mempertahankan generasi muda ini konsisten bertahan di sektor pertanian. Jadi karena kalau kita tadi banyak teman-teman yang bertanya, kendala kita tidak di kelompok tani kita tidak bisa punya kekuatan untuk mendapatkan program karena banyak sekali anggota kelompok. Ada juga yang bilang kita dapat bantuan dari kelompok tapi belum selesai pemakaian kita sudah harus diminta untuk mengembalikan. Ya memang itu kendalanya, karena apa? Secara kultural, kelompok tani itu diisi oleh orang-orang tua. Kelompok tani itu diisi oleh generasi-generasi baby boomers, senior-senior lah yang ada di tingkat pedesaan. Sehingga kalaupun anak muda terjun menjadi anggota kelompok, sangat sulit sekali bisa kemudian memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan-bantuan. Karena biasanya ketua kelompok, sekretaris itu sangat mendominasi di kelompok tani, dan biasanya mereka yang sangat punya power menentukan bantuan itu dipergunakan untuk siapa dan siapa yang berhak untuk memakainya. Sehingga kami mendorong, kami sih berpikir, pemuda tani berpikir perlu ada dorongan untuk anak-anak muda yang sudah bertani ini untuk bisa melembagakan mereka di masing-masing desa. Tapi secara teknis nanti bisa dibahas lah dengan kementerian, kita bisa diskusi lagi soal ini. Tapi yang paling penting menurut saya, anak-anak muda ini tidak bisa mendapat bantuan kalau mereka tidak berlembaga. Sehingga mereka harus berlembaga, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan yang secara legal bisa diakui oleh negara dan bisa dilegalkan oleh negara. Pemerintah bisa membantu anak-anak muda ini, sehingga perlu ada kelembagaan untuk petani-petani muda. Nah, memang isunya adalah kita tidak bisa kemudian memberikan keistimewaan terhadap anak-anak muda. Tapi ini persoalan serius, pertanian kita ini diisi oleh orang tua. Kalau kemudian tidak ada
tidak ada political will yang baik dengan anak-anak muda, maka ini membahayakan. Menurut saya ini bisa membuat anak-anak muda enggan bertani karena sudah mencoba tapi tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah. Nah ini yang kita khawatirkan karena kita ingin program Pak Prabowo itu berjalan dengan sukses, swasembada bisa tercapai, maka anak-anak muda ini harus betul-betul diperhatikan, harus betul-betul didukung, harus betul-betul disupport, dan harus dibukakan pintu akses sebesar-besarnya, baik dari hulu sampai dengan hilir. Itu kalau dari saya seperti itu. Kesimpulan penutup sedikit kata, silakan. Kesimpulan penutup, intinya kita mendukung semua program pemerintah yang hari ini sedang dilakukan, termasuk dengan Brigade Pangan. Kita sangat mendukung dan kita siap, pemuda tani siap mendistribusi kader-kadernya untuk terlibat dalam Brigade Pangan. Tapi memang ini harus dikaji lebih dalam. Kita siap untuk mengirim kader-kader di lahan-lahan yang akan dibuka oleh pemerintah. Tapi kalau untuk lahan yang dalam statusnya adalah kepemilikan petani, yang programnya adalah kemudian untuk meningkatkan produksi sistem bagi hasil dengan petani, menurut kami ini perlu dikaji ulang karena yang kami khawatirkan adalah terjadi konflik horizontal antara petani dengan teman-teman pemuda yang dikirimkan ke lapangan. Karena ini perlu dikaji juga secara sosiologis bagaimana kemudian nanti dampaknya terhadap petani jika dia hanya mengandalkan pembagian hasil 30% dari pemerintah dan kemudian kalau dia mau bekerja dia diupah. Nah, kekhawatiran kita ketika program ini nanti selesai, petani sudah tidak mau lagi nanam kalau tidak diupah oleh pemerintah. Nah, karena ini sangat bisa mempengaruhi sosiologisnya masyarakat di desa, apalagi masyarakat di desa itu kita paham sendiri bagaimana budaya yang sekarang sudah mulai bergeser dari gotong royong itu menjadi sangat-sangat bergeser ya. Bagaimana kemudian nanti pemerintah membawa program yang memberikan upah kepada pemilik lahan untuk bertani. Nah ini juga perlu dikaji ulang, menurut kami perlu didalami dengan serius secara teknis agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Karena kita tidak ingin juga swasembada kita tercapai, tapi kemudian secara sosial budaya masyarakat di pedesaan itu menjadi terganggu karena sangat bahaya sekali. Menurut kami kita menghadirkan orang untuk bertani di lahan mereka, kemudian bagaimana nanti anak mereka, anak cucu mereka mau meregenerasi itu kalau bapaknya saja sudah tidak paham bagaimana cara bertani. Nah itu yang perlu kita kaji secara sosiologis juga menurut kami. Nah, sehingga pada intinya kita sepakat program ini berjalan, tapi memang perlu ada pendalaman lagi yang harus dikaji terkait dengan intensifikasi itu. Nah, sehingga mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan yang positif untuk pemerintah. Ya, kalau kita sih konsentrasi di lahan baru yang akan dibuka oleh pemerintah, cetak lahan sawah baru, kita sangat setuju, kita siap berkontribusi mengirimkan teman-teman pemuda tani di sana. Tapi kalau untuk lahan yang bagi hasil dengan petani, mungkin kita perlu mengkaji kembali. Ya, sebagai penutup, kita berharap Pak Menteri dan Pak Wamen bisa betul-betul menjalankan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga beban berat yang diberikan oleh pemerintahan kali ini bisa tercapai, bisa sukses. Dan untuk itu memang perlu kolaborasi sebesar-besarnya yang harus kita lakukan. Dan kita yakin negara kita negara yang besar, lahan kita cukup luas, dan sumber daya manusia kita cukup banyak dan mumpuni. Kita yakin lah, kita optimis swasembada pangan bisa kita wujudkan. Terima kasih Bang. Terima kasih. Ya, Pan. Baik, perkenalkan saya Handanowari. Saya Humas Duta Petani Milenial Kabupaten Pekalongan. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan Konsolidasi Nasional Petani Milenial tahun 2024 di Semarang. Kami sudah menyimak berbagai rangkaian acara di sini.
kami mendapati banyak manfaat dan hasanah keilmuan yang tentunya bisa membuka wawasan dan juga inspirasi baru buat kami. Benar seperti apa yang disampaikan narasumber sebelumnya, bahwa kondisi pertanian saat ini sedang sangat kritis dan membutuhkan banyak pengawalan yang lebih ketat lagi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi sudah semestinya semua pihak bersinergi, dari mulai petani muda hingga para pejabat, semuanya harus gotong royong. Karena tanpa adanya kerjasama yang baik, tidak akan tercapai semua visi misi itu. Kami berharap pemerintah lebih mendengar lagi apa yang disampaikan oleh petani milenial, karena petani milenial itu saat ini adalah ujung tombak tumbuhnya atau keberlanjutannya pertanian di Indonesia. Dan juga petani milenial lebih banyak mengetahui hal-hal baru yang progresif yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi kami berharap ke depannya pemerintah baik eksekutif maupun legislatif dalam mengambil keputusan tetap mempertimbangkan saran dan masukan dari petani milenial. Seperti itu dari kami. Terima kasih.